Wabil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita yang kedua tentang birrul walidain. Jadi ayat ini yang pertama tentang tauhid, iman. Yang kedua tentang birrul walidain. Sebagaimana juga An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada banyak umatnya, artinya kepada kita semuanya, juga kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa menyembah Allah semata. Dan dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul itu adalah dakwahnya dakwah tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la ma'budu bihaqqin illallah. Wa wassa rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Juga pada beberapa ahli hikmah lainnya beliau mengutarakan bahwa maknanya daripada wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah itu juga bermakna sesungguhnya Rabbmu Allah telah mewasiatkan kepada kalian agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja yang patut disembah dan layak disembah. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wabil walidaini ihsana, ini tentang birrul walidain. Hendaknya masing-masing manusia berbuat bakti kepada ibu dan bapaknya, kata para ulama, bil husna atau ihsana, dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk birrul walidain, maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan birrul walidain itu nomor 2 keutamaannya setelah hubungannya manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Di antaranya ketika Nabi ditanya dalam satu peristiwa, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Oh ya Rasul, amal apa yang kiranya membuat Allah sangat mencintai seorang hamba? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, jihadu fi sabilillah. Salat. Yang kedua, berbakti pada kedua orang tua. Yang ketiga, wal jihadu fi sabilillah, berjihad engkau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jihad itu nomor 3 disebut setelah birrul walidain. Sampai pun ketika satu waktu anak kecil sambil membawa pedangnya yang ukuran panjang 1 meter sedangkan tingginya belum sampai 1 meter, sambil membawa pedangnya beliau menggeret di hadapan Rasulullah SAW meminta izin mau ikut perang, mau ikut jihad. Kata anak kecil ini, ya Rasulullah, izinkan kami ikut berjihad denganmu ya Rasulullah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah orang tuamu masih hidup? Jawab laki-laki yang kecil ini, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian, fa fihima fajahid. Maka jihadmu itu kepada kedua orang tuamu. Maksudnya gimana ya Rasulullah? Berbakti. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ini lupa berbakti pada kedua orang tua kita, padahal sebenarnya bakti itu amalan yang nomor 2 paling dicintai Allah. Bahkan dia disebut sebelum berjihad. Padahal kalau kita tahu, jihad itu mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mengorbankan jiwa, mengorbankan raga dan nyawa. Sedangkan kalau berbakti sama berkorbannya, tapi kan tidak sampai mengorbankan quote and quote jamaah, maksudnya nggak sampai mengorbankan nyawa. Kalau kita bakti sama orang tua kan nggak sampai mengorbankan nyawa. Dan contoh birrul walidain, dan juga hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain ini terkenal sejak dulu adalah cara yang paling cepat membuka pintu syurganya Allah Azza wa Jalla. Waktu itu kejadian adalah seorang laki-laki bertanya kepada Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Kata beliau, wahai Sayyiduna Abdullah bin Abbas, saya baru saja berzina. Lalu terus kemudian kata beliau, enggak, mungkin kamu lagi bermain-main aja. Enggak, tapi udah berzina. Sampai terus kemudian timba masuk ke dalam sumur. Saya mau bertobat pada Allah. Gimana caranya? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas,
aku tidak tahu cara yang paling cepat agar Allah mengampuni dosa-dosa kita setelah bertobat padanya kecuali berbakti kepada kedua orang tua. Ada dalam kitab, judul kitabnya adalah di antara kitab yang paling sering diceritakan Adabul Mufrad. Hadirin jamaah dirahmati Allah, beberapa contoh-contoh konkret dari birrul walidain. Yang pertama, mendengar dan menghormati orang tua kita. Nomor satu, kadang-kadang ada waktu orang tua kita mengulang cerita yang sama, dan salah satu bentuk baktinya kita adalah mendengar cerita-cerita beliau se-excited kayak kita baru dengar pertama kali beliau cerita. Itu salah satu bentuk baktinya kita. Lalu menghormati apa yang beliau sampaikan. Kadang mungkin kita alhamdulillah sudah sedikit lebih sering ngaji, tapi bukan berarti terus kemudian kita menepis setiap apa yang dikatakan orang tua kita. Tetap dengarkan, kalau memang selaras dengan yang Allah perintahkan taati, kalau tidak atau belum selaras maka hendaknya kita menolak dengan cara yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Bergaulah dengan mereka dengan penuh hormat di dunia. Kalau mereka menyuruh tentang sesuatu yang enggak sesuai dengan syariat Allah, Allah Subhanahu wa taala beritahu, "Fala tuti'huma." Jangan taati mereka. Yang kedua, membantu dalam aktivitas sehari-hari semampu kita. Tentu kita yang sudah menikah dan bertempatan kadar Allah dengan jarak yang jauh, mungkin nggak tinggal satu kota, atau mungkin satu kota tapi beda desa, beda RT, beda RW. Salah satu bentuk baktinya kita pada kedua orang tua, membantu beliau dalam aktivitas sehari-hari beliau. Apa aktivitas keseharian beliau? Bantu semampunya. Suatu ketika jamin dirahmati Allah, ada seorang meninggal dunia di malam Jumat di bulan Ramadan di Masjidil Haram dalam keadaan sujud di dalam salat. Lalu kemudian syekhnya minta sama keluarganya untuk menemui beliau di sebuah ruangan di Masjidil Haram. Mana keluarganya beliau? Mari temui kami di sebuah ruangan. Ditanya, ini siapa kalian? Ini adik kami wahai syekh. Apa amalannya sampai-sampai Allah mewafatkan yang luar biasa dengan wafat di malam Jumat di bulan Ramadan di Masjidil Haram dalam keadaan sujud dalam salatnya? Sebuah cerita ini pernah disampaikan oleh seseorang kepada kami. Kata kakak-kakaknya, "Syekh, ini adik kami, kalau beliau mendapati sampo ibu kami sudah tinggal dikit, maka langsung membelikan samponya yang baru. Kalau sisir ibu kami patah, maka adik kami ini membelikan sisir yang baru dan disetok sisirnya. Jangan sampai ibu kami itu harus keluar capek-capek ke pasar." Lalu kata syekhnya, pantas kalau Allah hadiahkan dengan wafat yang luar biasa, karena ternyata beliau anak yang birrul walidain. Kalau kita bisa bantu orang tua kita, bantu orang tua kita. Anak kecil, gimana cara bantu orang tua kalau kami masih kecil usianya? Dengan cara mentaati apa yang mereka perintahkan selama bukan dalam maksiat kepada Allah. Yang ketiga, memberi harta yang kita punya. Termasuk bakti kepada kedua orang tua kita adalah menyediakan kebutuhan finansial jika orang tua kita dalam keadaan yang butuh semampu kita. Tentu dalam hal ini tidak serta-merta dengan nominal yang besar, tapi kapan ada nominal yang kita bisa untuk beri semampu kita pada kedua orang tua kita, maka beri semampunya. Dan termasuk ini bentuk birrul walidain, memberikan harta yang kita punya. Itu nomor 4. Hadirin, orang tua kita menerima uang dari kita karena kita memberi untuk mereka.
dengan orang tua kita menerima dari pihak yang lain, tentu beda rasanya. Kayak hadirin dikasih hadiah sama orang lain, sama hadirin dikasih hadiah dari anaknya sendiri. Abah, ini aku beli ini loh buat abah. Rasanya pasti beda. Pemberian dari anak, pemberian dari pihak lain itu pasti berbeda rasanya. Maka bolehlah kalau kita sudah bekerja, sudah menghasilkan sesuatu, ada rezeki yang bisa kita luangkan, ada rezeki yang memang harus untuk kita berikan pada kedua orang tua kita, berilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an daripada surah Al-Baqarah ayat 125, di antaranya adalah yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang infak. Maka jawab, infak yang diberikan itu kepada falil walidain, untuk orang tua, wal aqrabin, karib kerabat yang dekat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa ibnis sabil, dan ibnu sabil. Itu Al-Baqarah 225 atau 125 ya? Hah? 225. Baik Mas. Al-Baqarah izin 115 bukan? Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair. Mohon maaf 215. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta yang harus diinfakkan. Lalu kata Nabi SAW dalam ayat ini, infakkan apapun harta kalian min khair, dari yang baik-baik. Untuk siapa? Yang paling pertama falil walidain, untuk kedua orang tua. Yang kedua wal aqrabin, untuk karib kerabat yang dekat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wa ibnis sabil, dan ibnu sabil. Wa ma taf'alu min khair, dan apapun yang kalian lakukan dalam kebaikan, fa innallaha bihi alim, Allah Maha mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Jadi termasuk di antaranya kebaikan harta yang diberikan pada orang tua. Itu kebaikan. Dan hadirin penting untuk dicatat, memberi tidak akan pernah membuat kita berkurang atau miskin. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Ma naqasat malun min sadaqah bal yazdad." Harta yang kamu sedekahkan tidak akan pernah membuatmu menjadi miskin lagi kekurangan. Tapi hakikatnya harta yang kamu sedekahkan akan membuatmu memperoleh tambahan dan tambahan. Yazdad. Dia akan bertambah, dia lagi akan bertambah. Kembali lagi hadirin kepada ayat, kembali lagi kepada beberapa contoh-contoh yang kuat tentang birrul walidain. Di antaranya adalah memberi harta yang kita punya. Itu nomor yang ketiga. Setelah yang pertama, mendengarkan, menghormati. Yang kedua, membantu aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, memberi harta yang kita punya. Beri. Bahkan pun kalau bisa kita luangkan, mudah-mudahan kita bisa luangkan harta kita untuk diberi kepada kedua orang tua. Nomor 4, salah satu bentuk birrul walidain adalah mengunjungi dan menjaga hubungan baik kepada orang tua dan karib kerabat beliau. Hadirin jamaah dirahmati Allah, pernah seseorang bertanya kepada ulama, "Wahai Syekh, orang tua saya telah wafat, meninggal dunia. Gimana cara saya bakti kepada kedua orang tua saya?" Ternyata ada beberapa cara bakti kita sama orang tua kalau orang tua kita udah nggak ada. Di antaranya adalah badalkan haji. Yang kedua, badalkan umrah. Yang ketiga, sebarluaskan ilmu beliau. Yang keempat, amalkan ilmu yang beliau ajarkan.
Yang kelima, mendoakan. Yang keenam, mohonkan ampun. Yang ketujuh, berwakaf atas nama beliau. Yang kedelapan, sedekah, infak dan kurban atas nama beliau. Yang kesembilan, menjadi bahasan pokok di pagi ini, yaitu sambung silaturahim sama karib kerabat beliau. Jadi salah satu bentuk bakti adalah menjaga hubungan baik dengan orang tua kita secara personal atau dengan karib kerabat beliau. Kadang orang tua kita tuh makin senja bukan hanya yang butuh dihargai beliau saja, tapi beliau juga mau teman-temannya disenengin jamaah. Orang tua kita tuh mau teman-temannya disenengin. Dan video ini boleh sekali ya kalau mau sahabat semua di-share seluas-luasnya, terutama tentang materi-materi yang kiranya mudah-mudahan bisa sedikit merubah apa yang bisa kita rubah tentang bakti kita sama orang tua. Jadi orang tua kita tuh senang bukan cuma beliau yang dimuliakan, tapi kalau bisa karib kerabat beliau juga dimuliakan. Orang tua kita senang bukan cuma beliaunya yang dihormati, tapi juga kerabat-kerabat beliau yang juga dihormati. Dan kalau kita punya sebuah perusahaan, lalu terus kemudian ibu kita titip, nah nanti temannya ibu mau datang ya ke kantormu. Lalu kita nggak servis dengan baik temannya ibu kita. Kita nggak ngajeni, bahkan kita nemuin pun aja nggak mau misalkan, atau bahkan cenderung diketusin begitu saja. Terus sahabatnya ibu pulang telepon sama ibu kita lalu bilang, "Mbak, gimana toh? Ini kok anak jenengan gini-gini ketus sekali." Misalkan contoh. Kira-kira yang kecewa siapa hadirin? Ibu kita pasti kecewa. Bukan beliau yang diperlakukan dengan ketus, itu bukan beliau, sahabatnya. Yang diperlakukan dengan tidak baik itu bukan ibu kita, tapi sahabatnya ibu kita. Tapi tahu siapa yang sangat kecewa? Ibu. Karena dalam hal ini makanya poin yang keempat, hendaknya kita menjaga hubungan baik dengan orang tua, juga karib kerabat beliau. Karena semakin senjanya usia orang tua kita, yang butuh dihargai itu bukan hanya beliaunya, tapi beliau punya karib kerabat, kita sama memuliakan karib kerabatnya. Beliau punya rekan-rekan, kita juga turut memuliakan rekan-rekannya. Beliau punya teman-teman, kita juga turut menghormati teman-teman beliau. Mbak, kalau kita servis dengan baik, ramah, penuh senyum, lalu kemudian beliau cerita, "Mbak, ini anak yang jenengan, baik banget, aku masa disambut begini, gini. Beliau pasti senang. "Makasih ya nak, udah nyambut temennya mama. Makasih ya nak, sudah nyambut temennya ibu." Kayak gitu hadirin. Jadi itu termasuk bentuk baktinya kita juga. Karena di antara baktinya saat orang tua kita telah tiada ataupun masih ada adalah menyambung silaturahim dengan karib kerabat terdekat orang tua kita. Terus poin yang kelima, mendoakan beliau. Termasuk baktinya seorang anak adalah mendoakan, sebagaimana hadis Nabi SAW, salah satu doa yang paling sering diucap di antara lisan para sahabat, juga diajarkan baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat dan termasuk kita umatnya. "Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangi beliau sebagaimana beliau menyayangi kami di waktu kecil. Sebuah perumpamaan, sayangi orang tua kami sebagaimana dulu waktu kecil kami disayang oleh beliau. Karena waktu kita kecil nggak bisa apa-apa, yang paling menjaga, yang rela bergadang, yang rela selimutnya dibagi, bahkan beliau rela tidur tanpa selimut, ya orang tua kita hadirin. Karenanya untuk itu poin yang kelima, hendaknya kita terus mendoakan beliau dengan doa-doa terbaik kita. Salah satu doanya adalah
Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau orang tua telah tiada, doanya adalah selain itu boleh doa yang lain, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Yang keenam, maafkan orang tua kita jika beliau melakukan kesalahan, kekeliruan, dan berlapang dadalah menerima segala kekurangannya. Maafkan jika orang tua kita pernah melakukan kesalahan dan berlapang dadalah untuk menerimanya. Hadirin, gak ada orang tua yang sempurna, termasuk kita kan. Kita ini kan jadi orang tua juga gak sempurna. Kita ini mendidik anak-anak kita juga dengan cara yang tidak sempurna. Kita sebagai orang tua punya banyak kekurangan kepada anak-anak kita. Orang tua kita pun juga bukan manusia sempurna yang pasti punya kekurangan. Maafkan kalau memang orang tua kita pernah keliru, pernah salah. Karena gak ada manusia yang sempurna di atas muka bumi ini. Kita pun jadi anak banyak salahnya. Kita pun jadi seorang buah hatinya orang tua kita banyak kelirunya. Bahkan lebih banyak kita daripada beliau. Dan bentuk bakti salah satunya maafkan kekeliruan beliau. Dan kita harus fair juga, minta maaf kalau memang kitanya yang keliru. Mintalah maaf dengan tulus dan berusahalah untuk terus memperbaiki hubungan antara anak dengan orang tua. Itu cara berbakti nomor 6. Cara berbakti nomor 7, jaga nama baik orang tua kita. Di antara bentuk baktinya seorang hamba, di antara bentuk baktinya seorang anak kepada orang tua, berusaha dia menjaga nama baik beliau, orang tuanya maksudnya, dengan perilaku yang baik dan menunjukkan hasil didikan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun orang tua kita mungkin gak didik kita, meskipun kita gagal dapat kasih sayang orang tua kita, meskipun kita gagal mendapatkan kebaikan dari mereka, meskipun kita nggak mendapatkan yang semestinya dari kedua orang tua kita nggak didik kita, orang tua kita acuh tak acuh sama kita, orang tua kita nggak peduli sama kita. Tapi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu cara bakti kita, kalau memang orang tua kita nggak didik kita, memutus mata rantai keburukan itu, cukup berhenti sampai di diri kita. Ada gelas jejer-jejer 4. Gelas hitam, gelas kosong, gelas hitam, gelas kosong, kosong. Dari Mbah Buyut. Kalau gelas hitam itu terus dituang kepada anaknya, yang mana kakek kita, maka sama akan berwarna hitam kakek kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjut. Di antara bentuk bakti tadi yang terakhir apa hadirin? Jaga nama baik dan perlihatkan hasil didikan orang tua kita, bahwa nih aku dididik oleh orang tuaku loh. Kalau ternyata orang tua kita nggak didik kita, maka seperti ibarat ada 3 gelas kosong, gelas yang satu warna hitam. Kalau gelas yang hitam ini dituang, maka yang hasil dari gelas kosong itu sama warna hitam. Tapi kalau kita mau menjadi bersih, jernih, maka gelas yang hitam itu dibuang isi airnya, lalu kita mengisi dengan air yang jernih. Artinya kita harus memutus mata rantai keburukan. Cukup berhenti sampai di orang tua kita kalau ada keburukan itu, kita menjadi generasi yang memutus mata rantai kalau itu buruk, yang menjadi pelanjut mata rantai kalau itu baik. Contoh, orang tua kita terlibat riba, lalu kita mau melanjutkan atau kita memutus, pilihan ada di tangan kita. Orang tua kita yang terbiasa dengan riba, kita anaknya yang mau melanjutkan riba, itu pilihan Anda. Tapi kalau kita mau memutus setiap mata rantai keburukan, maka jangan sentuh-sentuh riba lagi.
Cukup pelajaran ini berhenti di orang tua saya tidak akan menyentuh riba, anak kami tidak akan menyentuh riba, cucu kami tidak akan menyentuh riba, terus bilang begitu. Sampai nanti generasi kami seterusnya tidak akan menyentuh riba. Misalkan contoh. Cukup selesai di situ. Misalkan orang tuanya syurbud dukhan. Kami memutuskan sebagai seorang anak tidak syurbud dukhan. Syurbud dukhan itu smoking. Bahasa Arabnya smoke, syurbud dukhan. Lalu kita memutuskan enggak, mata rantai keburukan ini terputus sampai di kami. Anak-anak kami terus kami himbau untuk tidak melanjutkan setiap kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah ada dari kakek neneknya. Lanjut jamaah. Jadi perlihatkan hasil didikan dari orang tua kita, dan kalau memang kodrat orang tua kita lupa mendidik kita, tetap tugas kita wajib menjaga nama baik beliau. Itu salah satu bakti kita kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua kita sebagaimana Allah berfirman, wabil walidaini ihsana. Juga ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ia berkata, seorang pemuda pernah datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu pemuda itu bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak aku hormati dengan sangat amat?" Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ummuka," ibumu, kata Nabi. "Summa man ya Rasulullah?" Kemudian siapa ya Rasulullah? "Ummuka." Yang kedua kali Nabi bersabda, "Ibumu." "Summa man ya Rasulullah?" Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ummuka," ibumu. "Summa man ya Rasulullah?" Kemudian yang keempat kalinya laki-laki ini bertanya, "Summa abuk." Kemudian ayahmu. Hadis-hadis di atas juga tentang menekankan betapa pentingnya berbaktinya kita kepada ibunda, lalu kemudian ayahanda kita. Kenapa 3 kali disebut? Kata para tafsir, kata para muhaddisin, ahli hadis, beliau menyampaikan 3 kali disebut ibunda sebab karena perempuan melewati 3 fase yang tidak akan pernah dimiliki oleh laki-laki. 1. Hamil, 2. Melahirkan, 3. Menyusui, dan tidak akan pernah dilewati fase ini oleh laki-laki. Jadi kehormatan seorang ibu jauh lebih utama. Bukan berarti kita menafikan ayah kita, tetap ayah sangat terhormat, lagi tinggi, luar biasa. Bahkan dalam hadis yang lain, kalau aku diperbolehkan, kata Nabi SAW, menyuruh seorang manusia sujud kepada manusia lain, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud pada siapa? Suaminya. Jadi memang ada satu kesempatan hadis orang perempuan punya beberapa derajat lebih tinggi. Di hadis yang lain laki-laki derajat lebih tinggi. Bahkan sampai pun seorang istri suruh sujud kepada suami, saking tingginya derajat suami. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, perhatikan posisimu di hadapan suamimu, lihatlah dirimu di hati suamimu. Fahuwa jannatuki au naruki, karena suamimu itu adalah syurga atau neraka. Setelah perempuan menikah, dia tetap wajib bakti kepada kedua orang tuanya, tapi yang paling utama baktinya kepada suaminya. Kedua-duanya wajib, tapi saat suaminya bilang sesuatu ditaati, selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai pun kata Nabi SAW, kalau kamu berada di atas tungganganmu dalam hadis, lalu suamimu mengajakmu untuk ibadah urusan biologis, berhenti, layani suamimu. Bahkan sampai pun dalam sebuah hadis yang lain, kalau seorang wanita ada di dapur, lalu suaminya memanggilnya, maka penuhi panggilan dan ajakan suaminya. Sampai segitunya hadirin. Ini bicara taat selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Nanti seiring berjalannya waktu, orang tuamu semakin senja, baik salah satunya atau kedua-duanya. Mungkin ayah kita menikah jenjang terpaut panjang. Ayah kita mungkin udah usia 40, ibu usia 20 waktu menikah.
Kan selisih 20 tahun. Nanti ayah kita umurnya 40, ibu kita masih ayah kita misalkan umurnya 60, ibu kita masih 40. Nah, itu kan maksudnya ahaduhuma, salah satu di antara kedua orang tuamu itu senja. Au kilahuma, atau dua-duanya. Karena mungkin mereka menikahnya seumuran, hingga kalau usia senja, senjanya senja bareng. Nanti kita akan dapati siklus manusia itu kembali kepada kelemahannya. Masa muda adalah masa satu kekuatan yang diapit dua kelemahan. Itu masa muda. Masa muda adalah masa kuat yang diapit dua kelemahan. Kelemahan yang pertama, kelemahan waktu bayinya hingga beranjak remaja sampai dewasanya dia menguat, lalu akan kembali berpulang dalam keadaan melemah lagi. Makin senja usianya, telinga, ya gimana, mata sudah mulai, mohon maaf ya, saya tuh agak-agak perlu bantuan. Terus kemudian tulang yang melemah, naik dari tangga lantai 1 ke tangga lantai 2 udah ada, berarti kita sudah termasuk tanda-tanda. Semakin senja kembali lagi pada kelemahannya. 60, 70 makin lemah, 80 makin lemah, 90 makin lemah, 100 bertambah lemah. Makin lemah hadirin. Kita ini menuju ke sana. Allahu a'lam usia kita sampai atau tidak, tapi pastinya kita sama-sama menua. Nggak ada manusia yang bertambah muda. Sekalipun dia bisa operasi plastik, tapi onderdil dalam tubuh kita tuh nggak bisa dipungkiri. Kita sudah semakin senja. Tulangnya mulai ada pengapuran, berjalan jauh sudah belum sesanggup dulu. Belum lagi nanti ketika kita harus dihadapkan sama pikun, waliyazubillahi min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua husnul khatimah, sehat, diberkahi Allah usianya. Cari apa jamaah dalam hidup kalau bukan cari keberkahan kan? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Nanti usia orang tua kita semakin senja. Ayah kita dulu ganteng jamaah, gagah, fotonya aja masih gagah. Tapi sekarang kita ngelihat ayah ibu kita, iya ya, rambut memutih, gigi yang tanggal, keriput di wajah yang semakin banyak. Kadang-kadang ceritanya diulang-ulang, itu cerita yang dulu udah 139 kali diceritain, diulang lagi. Ya memang begitu fase hidup. Nanti berpulang kepada Allah Azza wa Jalla. Fala taqul lahumā uff. Allah pencipta kita tuh tahu kalau kita usia kuat-kuatnya sibuk, orang tua kita nasihatin pengennya ya elah bu, ya elah mak, alah pak. Allah tahu kalimat-kalimat uff, ah, cik, cek pasti keluar. Allah tahu, makanya Allah warning, Allah beri warning buat kita. Fala taqul lahumā uff, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Hei, kalau nanti usia orang tuamu makin senja, jangan pernah berkata uff. Allah tahu soalnya kondisi kita tuh, Allah tahu. Kemungkinan besar kata-kata yang terucap uff, ah, cik, cek, atau tanharhuma, kamu hardik orang tuamu. Mama nih. Bukan begitu hadirin menjadi seorang anak yang disebut anak bakti. Atau dengan nada yang tinggi dia membentak mamanya, membentak ayahnya. Mentang-mentang seolah sekarang hartanya lebih banyak, mentang-mentang seolah sekarang ilmunya lebih tinggi, gelarnya lebih panjang,
Mentang-mentang sekarang sudah jauh lebih berwawasan, terus kita menganggap orang tua kita tidak berilmu. Keliru besar. Keliru besar hadirin. Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma. Jangan pernah menghardiknya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada beliau dengan perkataan yang karim. Karim itu mulia. Bukan cuma perkataan yang baik, karim mulia. Kalau baik tuh khair. Karim lebih tinggi. Kata Imam Atha bin Abi Rabah, di antara perkataan karim yaitu ucapan yang lembut, ucapan yang baik, penuh adab, penuh rasa hormat. 4 kriterianya karim. Al-Imam Ibnu Katsir menukil perkataan Atha bin Abi Rabah. Yang diantaranya adalah 1. lembut, 2. baik, 3. penuh adab, 4. penuh rasa hormat sama orang tua kita. Perkataannya perkataan yang karim, mulia, penuh hormat, penuh kemuliaan, penuh hormat, penuh apalagi? Penuh di mana Allah Subhanahu wa taala juga menginginkan kata-kata itu kata-kata yang baik buat orang tua kita. Terus wakhfid lahuma janahaz zulli min rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan rendahkan sayapmu janahaz zulli min rahmah, dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma, dan doakan kedua orang tuaku, ya Allah sayangi kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana orang tuaku telah menyayangiku sewaktu aku kecil. Apa maknanya? Kasih sayang yang tiada batas orang tua kita berikan sewaktu kita kecil dulu, itu kasih sayang yang tanpa perhitungan. Maka sudah semestinya kita mencintai beliau juga tanpa perhitungan. Gitu loh jemaah. Satu ibu bisa membesarkan 10 anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Satu ibu bisa merawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Ketika ibu semakin tua, Kak, aku nih mau sibuk kerja loh Kak. Udah ibu sama kakak aja, ibu sama kakak aja. Kakak juga sibuk kerja dek. Udahlah ibu sama kamu aja. Oh gak bisa Kak, ibu udah 3 bulan sama aku. Kakak gimana sih? Lempar-lemparan. Akhirnya mereka bersepakat ketemu, kakak, adik, anak yang tengah, sama beberapa adik-adiknya lagi. Ini sama kamu aja. Oh nggak bisa Kak, soalnya aku begini-gini. Yaudah sama kakak aja. Nggak bisa, kakak tuh sibuk soalnya begini-gini. Sama adik yang ini aja, berarti nggak bisa. Terus beda, mereka bersepakat akhirnya memasukkan orang tuanya ke panti jompo. Sesampainya di sana, orang tuanya menangis. Inikah balasannya? Mereka aku besarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, sedangkan ketika aku senja aku dimasukkan ke panti jompo. Rawat hadirin. Kalau memang kita perlu, buatkan, memang ada rezeki, perbagus rumah untuk beliau, atau memang sengaja kita membuatkan rumah yang dekat dengan tempat tinggal kita, silahkan. Kalau memang Allah berikan keluasan rezeki, atau tinggal dekat dengan kita satu kota, atau mungkin beda RT, beda RW, silahkan. Jangan sampai terulang kabar itu terjadi pada keluarga kita, di mana kabar yang headline-nya berbunyi telah ditemukan sepasang lansia meninggal dan membusuk di rumahnya sendiri. Gak ketahuan gitu, udah 7 hari gak pernah keluar rumah, pintu dikunci, akhirnya bau busuk menyengat. Ih ini kok baunya, wah, didobrak pintunya, ternyata orang tua sudah tiada. Ada loh jemaah yang kayak gitu.
Mudah-mudahan besok kita kalau tua diperlakukan anak kita dengan bakti jemaah. Kalau kita sudah senja, kita dapat baktinya anak-anak kita insyaallah. Jangan sampai itu terulang, jangan sampai terjadi lagi. Waliyadzubillahi min dzalik. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh dialah Allah yang maha pengampun lagi maha pemberi taubat, lagi maha penerima taubat. Wa ati dzal qurba haqqahu, dan berikan kepada karib kerabat yang dekat hak mereka masing-masing. Wal miskina, dan orang-orang miskin berikan haknya masing-masing. Wa ibnas sabil, dan kepada ibnu sabil berikan haknya masing-masing. Wala tubadzir tabdzira, jangan mubazir. Jangan mubazir. Kita kadang-kadang sering sekali mubazir hadirin. Yang pertama, mubazir dalam makanan. Membeli dalam jumlah besar tapi nggak dihabiskan. Masak dalam jumlah besar tapi nggak habis. Yang ujung-ujungnya dibuang, mubazir. Yang kedua, mubazir dalam air. Menggunakan air berlebihan. Nyalain keran lalu nggak ditutup sehingga air itu luber. Berlebihan dalam menyiram tanaman. Berlebihan dalam menggunakan air pada tidak porsinya. Membiarkan keran air mengalir tanpa ada kebutuhan, termasuk mubazir. 3, mubazir listrik. Nah ini nih, alhamdulillah Mas Edi makanya udah ngajarin kita bersama-sama. Beliau sambil pulang sambil matiin lampu, ceklak. Ibu juga hadirin, silakan hadirin, mbak-mbak, ibu bisa nanti sambil pulang sebelum turun tangga periksa lampu sambil ceklak, matiin lampu. Termasuk mubazir listrik, membiarkan lampu dan peralatan listrik menyala di sebuah ruangan yang tidak digunakan, AC. Termasuk tuh. Menggunakan alat elektronik seperti televisi, komputer dalam waktu yang sangat lama tanpa alasan yang jelas. Komputer dibiarkan hidup tapi tanpa digunakan, termasuk mubazir. Nah, tahu nggak mubazir yang paling parah apa? Yang keempat, tadi kan yang pertama makanan, yang kedua minuman, yang ketiga mubazir listrik, yang keempat mubazir waktu. Membiarkan waktu terbuang sia-sia. Yang kedua, menunda 4.2, menunda pekerjaan penting sehingga waktu menjadi terbuang. 4.3, menghabiskan waktu berjam-jam untuk kegiatan yang tidak produktif. Gak produktif, terbuang waktu sia-sia berjam-jam. Poin yang kelima, mubazir dalam uang, seperti membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan hanya karena diskon. Membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan hanya karena ikut tren. Membeli satu barang yang pada akhirnya tidak digunakan. Ada nggak? Udah check out barang, barangnya udah datang, sampai sekarang belum pernah dibuka tuh barangnya di check out. Masih segelan, masih utuh, belum pernah dibuka. Hati-hati, itu termasuk mubazir uang. Kemudian mubazir uang diantaranya juga 5.4, menghabiskan uang untuk hal yang tidak bermanfaat seperti berjudi, judi online, judol, atau hiburan-hiburan yang berlebihan, apalagi yang cenderung kepada kemaksiatan. Sebagaimana Allah berfirman Al-Isra ayat 26, jangan menjadi mubazir. Wala tubazir tabdzira. Tahu mubazir itu temannya siapa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya perilaku mubazir itu adalah temannya syaitan. Jauhi perilaku 5 kemubaziran. Mubazir makanan. Yang kedua mubazir air. Yang ketiga mubazir listrik. Yang keempat mubazir waktu. Yang kelima mubazir uang atau harta. Harta jangan sampai
ditempatkan bukan pada tempatnya. Begitu hadirin, barakallahu fikum. Dan ini pengumuman, insya Allah besok Kamis pagi, ini terbuka juga buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram. Kamis pagi besok jam 8 sampai jam 9 terbuka pengajian umum ikhwan akhwat. Terbuka pengajian umum ikhwan akhwat, kajian perdana Kamis pagi besok bersama kami, insya Allah. Kamis pagi besok ya jemaah, kajian perdana terbuka untuk umum di Masjid Muhammad Al-Fatih jam 8 sampai jam 9, insya Allah. Terbuka untuk umum. Kita akan bahas satu kitab, judul kitabnya nanti adalah Tazkiratus Sami, insyaallah. Kitab tentang penuntut ilmu, bagaimana kita menuntut ilmu, apa keutamaan menuntut ilmu dan seterusnya. Itu kita akan bahas di sini insyaallah. Jadi nanti rutin setiap pekan kajian untuk umum ikhwan akhwat pagi hari jam 8 sampai jam 9 setiap Kamis. Nanti yang isi ada kami, Ustadz Faisal mungkin, Ustadz Jihad dan yang lain, insya Allah akan ada turut membersamai. Ganti-gantian nanti setiap Kamis pagi, kajian Kamis pagi atau Kamis duha. Jam berapa sampai jam berapa hadirin? Jam 8 sampai jam 9. Terbuka untuk umum, muslimin dan muslimah. Silahkan undang sebanyak-banyaknya. Teman-teman yang mau datang silahkan datang aja besok, perdananya, kajian perdananya besok. Silahkan hadirin, disebarluaskan, nanti posternya juga akan segera di-share. Terima kasih sudah membersamai kajian di pagi ini. Semoga Allah ganti dengan surga firdaus tanpa hisab. Dan akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebagai jariah kita bersama-sama. Hadirin yang mau membersamai pembangunan daripada gedung penghafal Quran di sisi barat masjid ataupun sejadah, hadirin bisa langsung ke Bank Muamalat. Rekening Bank Muamalatnya 50900180044. 50180 iya benar, mohon maaf, diulangi 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Konfirmasi langsung ke admin masjid, maaf, 085174456070. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.